Cukup sering orang datang kepada saya menunjukkan sebuah foto, kemudian bertanya, "Bu Dewi, saya sedang dekat dengan orang ini. Kira-kira menurut Bu Dewi orang ini karakternya bagaimana? Bagus atau tidak untuk saya lanjutkan?" Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sebelumnya, sudah pernah kita bahas atau kita singgung sedikit mengenai karakter atau kepribadian seseorang berdasarkan ciri fisiknya, terutama ciri fisik di bagian wajah. Dan setiap kali bahasan ini muncul, selalu saya katakan bahwa tidak semestinya kita menilai atau menghakimi karakter seseorang berdasarkan wujud fisik yang tidak ditentukannya sendiri. Seputar baca wajah itu, anggaplah sebagai wawasan saja. Cara terbaik untuk mengetahui kepribadian seseorang adalah dengan mengenali orang tersebut lebih jauh, secara personal. Contoh, cukup sering orang datang kepada saya menunjukkan sebuah foto, kemudian bertanya, "Bu Dewi, saya sedang dekat dengan orang ini. Kira-kira menurut Bu Dewi orang ini karakternya bagaimana? Bagus atau tidak untuk saya lanjutkan?" Kemudian saya jawab bahwa jika Anda masih memiliki pertanyaan seperti itu, ya sebaiknya jangan buru-buru, karena ini merupakan pertanda bahwa Anda belum kenal baik dengan orang yang Anda dekati ini. Maka dari itu, kenalilah. Tapi setiap kali saya jawab seperti ini, biasanya orang akan menimpali kembali dengan mengatakan bahwa mereka memang ingin mengetahui kepribadian orang tersebut, tetapi mereka tidak ingin terlihat mau tahu, tidak ingin terlihat berusaha mengurak kehidupan orang yang sedang ia dekati ini, atau istilahnya di zaman sekarang terlalu kepo. Maka dari itu, saya merasa perlu membagikan beberapa cara mudah untuk membantu Anda melihat kepribadian seseorang tanpa harus mengurak hidupnya terlalu jauh, tanpa mempertanyakan macam-macam pertanyaan yang mungkin akan jadi terlalu lancang dan personal. Langsung saja, cara pertama, lihatlah dulu dari nilai-nilai kehidupan yang dipegangnya. Karena seringkali nilai-nilai itulah yang akan ia pegang sampai penghujung usia dan tidak mungkin bisa Anda ubah. Seperti apa pandangannya tentang kejujuran, kebebasan, dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Perhatikan tindakannya, caranya berinteraksi sehingga Anda tahu bagaimana cara mengimbanginya ketika Anda berdua berhadapan. Itu yang pertama. Kedua, perhatikan apakah dia termasuk orang yang spontan atau terencana. Hal ini akan sangat terlihat manakala Anda berdua membuat janji. Apakah dia membiarkan pertemuan ini berjalan mengalir begitu saja? Atau apakah ia akan mengubah jadwal pertemuan ini? Apakah dia akan merencanakan kegiatan saat Anda bertemu? Antara spontan dan terencana tidak ada yang lebih benar, tapi ini akan membantu Anda melihat dia orang yang kebiasaannya seperti apa. Lanjut ke cara ketiga. Lihatlah bagaimana cara dia menghadapi suatu masalah. Namanya hidup, tidak bisa kita memilih hidup bahagia terus-terusan. Pasti akan ada selalu suka dan duka yang menghampiri. Anda bisa mempelajari kepribadian seseorang ketika melihatnya berada dalam tekanan. Seperti apa responnya? Menangiskah, membanting barangkah, panikkah, atau malah lari dari masalah? Lalu cara keempat, perhatikan hubungan yang ia jalin dengan orang terdekatnya. Karena hubungan yang baik dipercaya dapat membuat seseorang lebih bahagia. Jika ia memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, teman-temannya, kerabatnya, maka besar kemungkinan ia akan memiliki hati yang baik juga. Tetapi kalaupun ia memiliki hubungan yang buruk, jangan langsung berpendapat bahwa ia bukan orang baik. Karena seringkali ada alasan mengapa orang ini tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang terdekatnya. Kemudian yang terakhir, atau cara kelima, perhatikanlah pula cara ia bersikap terhadap orang lain. Terutama orang yang levelnya kira-kira berada di bawah dia. Seorang pelayan misalnya. Apakah ia memperlakukan pelayan dengan sopan atau tidak? Intinya adalah penting bagi Anda untuk melihat bagaimana dia menghormati orang lain tanpa memandang status sosial orang ini. Atau misalnya suatu saat orang ini mendapatkan pertolongan dari orang lain. Lihatlah bagaimana responnya terhadap orang tersebut. Atau juga ketika ia menghadapi pertengkaran.
seberapa baik ia mengendalikan emosinya. Hal-hal kecil seperti inilah yang justru akan membantu Anda melihat seberapa baik kepribadian orang ini. Kurang lebihnya, kelima cara inilah yang bisa Anda ikuti untuk membantu Anda mengenali kepribadian seseorang dengan lebih baik. Jauh lebih bijak daripada mengharapkan penerawangan, karena Anda akan tahu bagaimana menyikapi orang yang Anda maksud ini dengan lebih baik juga. Dari saya cukup sekian, semoga wawasan ini bermanfaat. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.